Salam dan bahagia. Pada saat ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi modul 2.1.A.5.2 Ruang Kolaborasi Analisis Skenario Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Jenjang SMP Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Selatan. Perkenalkan anggota kelompok. Ada Ibu Suci, ada Pak Hendra, dan ada Ibu Mary. Saat ini kami akan membahas tentang analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti ini. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudida meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Bagian A, secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Bagian B, mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Bagian C, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada yang pertama, target audiens sasaran, yang kedua, pesan utama, dan yang ketiga, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Dan bagian D, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Bagian pertama, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yang kedua, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Bagian ketiga, setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya, radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Bagian keempat, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Bagian kelima, dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Bagian ketujuh, mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Bagian ke-8 terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang kelima, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti
pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang keenam, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Bagian 7, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: yang pertama, skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan dengan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat kontekstual dan terbuka dan membutuhkan riset. Dan yang ke-8, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Saat ini, kami akan membahas tentang hasil analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SMP. Pertanyaan analisis. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan nomor 1, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawaban: kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam adalah: yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Pertanyaan kedua, cara Pak Guru Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu jawaban yang pertama, kesiapan belajar murid. Siswa diminta untuk melakukan diskusi kelas dengan diberikan pertanyaan pemandu. Siswa diminta menuliskan 3-5 iklan yang menarik menurut mereka. Siswa melaksanakan diskusi kecil dan diskusi besar untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak mengenai konsep membuat iklan. Pak Dudidam mempersiapkan 3-5 tugas berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, minat belajar. Siswa diminta menuliskan 3-5 iklan yang menarik sesuai kesukaannya, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih jenis iklan produk atau jasa atau acara. Yang ketiga, profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong siswa untuk memilih lokasi yang mendukung cara siswa belajar, seperti tempat yang tenang atau ramai. Pak Dudidam memfasilitasi preferensi gaya belajar. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Jawaban, strategi berdiferensiasi yang digunakan adalah: yang pertama, strategi diferensiasi konsep. Pemberian 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman siswa. Kedua,
Strategi diferensiasi proses, memberikan pertanyaan pemandu, melakukan kegiatan berjenjang, mengembangkan kegiatan bervariasi, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga, strategi diferensiasi produk. Pemberian tugas membuat iklan dengan jenis yang berbeda, produk, jasa, atau acara. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawaban, Pak Dudidam melakukan penilaian melalui yang pertama, penilaian formatif awal atau assessment for learning dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, penilaian sumatif atau assessment of learning. Penilaian produk dari iklan yang dibuat siswa berdasarkan skenario tugas berjenjang. Yang ketiga, penilaian formatif proses atau assessment as learning. Penilaian diskusi kelompok dari menuliskan kelebihan dan kekurangan iklan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.